Halo Mem dan teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Kasih Karunia Sorongan dengan NIM 240611020011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik transformasi keuangan di era digital yang di dalamnya terdapat peran bank digital dan BI Fast dalam mengubah layanan finansial di Indonesia. Saya memilih topik ini karena seperti yang bisa kita lihat di era saat ini, semua aktivitas keuangan itu sudah serba digital, di mana mentransfer uang, membuka rekening, membayar kebutuhan sehari-hari itu bisa dilakukan melalui smartphone seperti membayar dengan kris atau via transfer. Dan menurut saya topik ini sangat menarik untuk dibahas karena perubahannya juga sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana, lembaga keuangan adalah institusi yang berfungsi mengelola uang masyarakat, baik menghimpun maupun menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau layanan keuangan lainnya. Dalam sistem ini, ada dua lembaga penting yang berperan besar, yaitu yang pertama Bank Indonesia atau BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia, termasuk mengembangkan inovasi seperti BI Fast, yaitu sistem transfer antar bank yang cepat dan murah. Sementara itu, OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan seperti bank dan fintech, serta memastikan bahwa semua layanan berjalan sesuai aturan dan tetap melindungi konsumen. Di era digital saat ini, bank juga mengalami perubahan menjadi bank digital, yaitu bank yang seluruh layanannya dilakukan melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Kalau kita lihat sekarang, perkembangan bank digital Indonesia sangat cepat. Banyak bank mulai mengubah sistemnya menjadi berbasis digital, bahkan ada yang tidak lagi mengandalkan kantor fisik. Perubahan ini membuat layanan perbankan menjadi jauh lebih mudah. Nasabah bisa membuka rekening, transfer uang, atau mengajukan pinjaman hanya melalui aplikasi dalam waktu singkat. Selain itu, bank digital juga menggunakan teknologi seperti data dan kecerdasan buatan untuk memahami kebutuhan pengguna sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih profesional dan efisien. Di sisi lain, BI Fast juga menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Sistem ini memungkinkan transfer antar bank dilakukan secara real-time dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding sebelumnya. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Dalam ekosistem ini, ada kerjasama antar beberapa pihak. Bank menyediakan layanan, fintech menghadirkan inovasi, Bank Indonesia menyediakan sistem pembayaran, dan OJK mengawasi jalannya sistem agar tetap aman. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan data dan risiko kejahatan digital yang semakin meningkat. Dalam analisis ini, insight paling penting yang bisa diambil adalah bahwa transformasi digital di sektor keuangan bukan hanya tentang penggunaan teknologi baru, tetapi juga tentang perubahan besar dalam cara kerja, strategi, dan pola pikir lembaga keuangan. Saat ini, lembaga keuangan dituntut untuk lebih cepat, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah-ubah. Selain itu, digitalisasi juga menuntut keseimbangan antara inovasi dan manajemen risiko. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keamanan serta kepercayaan masyarakat. Jika dilihat secara umum, sistem keuangan Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat dan stabil, terutama karena adanya peran aktif regulator seperti Bank Indonesia dan OJK. Namun, sistem ini masih perlu terus diperkuat. Hal ini karena perkembangan teknologi yang sangat cepat membawa tantangan baru, seperti resiko serangan cyber, disrupsi teknologi, serta munculnya fintech sebagai pemain baru. Secara keseluruhan, transformasi digital membawa perubahan besar dalam sektor keuangan di Indonesia. Bank digital dan BI Fast membuat layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Oleh karena itu, peran pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga bank digital agar supaya bisa berkembang dengan aman dan berkelanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.